Nah, anna ta'atallahi subhanahu wa ta'ala jama'ul khairi kullihi, bahwa ketaatan ibadah seorang hamba itu adalah sumber datangnya seluruh kebaikan. Dan kebaikan ini juga akan didapatkan, makanya tadilah hendak anak itu jadi soleh dan solehah, kuitannya dahulu ibadah jangan tertinggal. Hendak harta itu berkah, dalam mencari harta ibadah jangan tertinggal. Hendak rumah tangga itu berkah, rumah tangga itu baik, di rumah itu jangan sampai tidak ada satupun ibadah. Paling kada mengaji, membaca Quran atau sembahyang lima waktu. Di dalam surah Al-Kahfi kan ada kisah Nabi Khidir alaihissalam. Sidin membujuri dinding rumah yang hendak roboh. Ingat kalbianlah ayatnya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Adapun kata Allah, kata Nabi Khidir alaihissalam, Allah menghikayatkan perkataan Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, ikam ini kebanyakan pandir, kebanyakan takun. Nah, aku jelaskan ujar Nabi Khidir. Aku jelaskan dinding rumah yang kita bujuri tadi itu, nah, ini kan Nabi Musa ini sudah kehabisan makanan, habis duit, habis marut lapar. Ujar Nabi Musa, kita sudah sampai ke dalam kota, kita mampir upahnya nah di sini nah. Apakah yang kau kita gawe? Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam membujuri tembok dinding rumah yang hendak kerabat, tapi sidin kada minta upah. Ujar Nabi Musa, rugi benar kita. Jangannya minta upah di situ. Nah, ujar Nabi Khidir alaihissalam, Allah menghikayatkan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini, adapun dinding yang hendak kerabat itu adalah dinding rumah dua orang anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, yang di bawahnya itu ada tersimpan harta karun. Harta karunnya ini, wa kana abuhuma salihah, yang mana kedua anak yatim ini orang tuanya adalah orang soleh. Ayo pian, dalam riwayat kitab tafsir menyebutkan yang dimaksud orang tua anak yatim ini lain kuitan langsung, tapi generasi ke-8 di atasnya. Apa tuh sambatannya Bahmat Komandan? Generasi ke-8 di atasnya. Abah, Kai, Datu, Angga, Mangga, Anta. Apa lagi? Ini hanya 4 nah. Sampai 4 sampai 8. Nah, 2 anak yatim ini keturunan ke-8. Yang dimaksud orang tuanya ini orang yang soleh ini lain kuitan langsung, tapi generasi ke-8 di atas. Nah, jadi saking Allah Ta'ala memperhatikanlah Nabi Musa itu Allah jalankan dari tempat yang jauh, Nabi Khidir Allah jalankan dari tempat yang jauh.
Supaya apa? Supaya membantu anak yatim yang mana inya kada tahu bahwa di bawah rumahnya itu ada harta karun ditampukakan oleh dua orang nabi menampukakan. Kebaikan kalau lah itu kebaikan. Dari mana dapatnya kebaikan itu? Apakah dari anak yatimnya kada? Kebaikan yang didapatkan oleh dua orang anak yatim itu wakana abuhuma salihah, karena berkat kuitannya yang soleh anaknya dapat berkat. Kuitannya ini kan kada langsung generasi ke depan, generasi ke depan. Nah, ibaratnya kalau dicontohkanlah generasi dari ulun kadato Kalampayan itu 7 anak ulun Aisyah Ahmad Ansari itu ke 8 200 tahun lebih kalau kan 200 tahun lebih. Ayo pian wa kana abuhuma salihah, karena kesalehan orang tua itulah anak cucu-cucunya diperhatikan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sebujurnya pembelajaran kesan kita. Kita yang hendak anak kita bagus mulai dari kita. Anak kita kada bagus di hati ya pasti cucunya ada. Cucunya kada juga di hati cicitnya. Cicitnya belum jadi juga di hati curut apa aja. Di bawah cicit apa? Angka ke atas tadi dia cucut, cicit, cucut. Nah, apa curut itu juga pasti ada yang gitu. Dan dia perhatikan. Lihat tuan-tuan guru kita yang ganal di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Di luar Kalimantan Selatan, lihati kuitannya siapa? Oh, kuitannya buhuma aja kawian, kainya lihati. Kainya biasa lihati ke atas, kurang lihati pasti ada. Datunya kurang lihati, sekalinya datunya sama juga. Lihati ke atas lagi, pasti ada orang soleh. Contoh kita yang parak-parak sinilah, yang parak-parak sini yang pian tahu adalah almarhum Guru Zuhdi. Siapa kuitan sedin? Guru Yustan, Guru Mulkani naik ke atas ke Mufti Jamaluddin. Siapa lagi? Guru Ilham Humaidi, kuitan sidin, pakaian sidin di daerah situ itu bubuhan bubuhan orang berpengaruh. Siapa lagi? Dulu pernah ceramah mi'raj di sini sebelum ulun pengajian. Siapa? Orang Kelayan. Menantunya Guru Sufyan, Guru Busu naik ke atas. Ini daerah yang kita kenal aja lah. Di hati ke atas tuh pasti bukan karena orangnya harat kada, tapi karena berkah pada Tuhan. Karena ada orang tua yang saleh di hati. Pulang Nabi Ibrahim kita ke atas lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa, ke bawah sampai ke Rasulullah. Setiap Nabi itu pasti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi lihatin nang kayak apa ketaatan Nabi Ibrahim, nang kayak apa ibadahnya Nabi Ibrahim. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun meminta anak. Di umur 90 tahun ke atas hanya dapat anak. Anak hanya hati ini ibarat hanyar himung. Wajar Allah sambelnya.
Kalau pengujian Nabi Ibrahim yang lain adakah? Kena kawakah? Kan? Langsung itu sini digawi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa? Karena Allah yang memerintah. Di tengah gurun pasir yang tandus, anak beliau Ismail dengan ibu beliau Siti Hajar. Di tengah gurun yang tandus, ditinggalkan sidin anak lawan bini, makanan kedidak, minuman kedidak, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dipanggil oleh Siti Hajar, kemana wahai Ibrahim? Ujar Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi, aku akan pergi menuju Tuhanku. Ayat ditinggalkannya sidin, kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Anak bini tinggalkan sidin. Ketika Allah yang menyuruh, letok. Hayya 'alas shalah, tok. Hayya 'alal falah, tok. Itu kan hayya 'alas shalah, ayo sembahyangan. Yang hendak beruntung di dunia, yang hendak berkah di dunia, hayya 'alal falah. Lah kasih sembahyangan, kena dulu, hai Allah lagi begawin nah. Ayo aja Allah Ta'ala aku baris itu aja kan. Ya kan? Ya kan? Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah ketaatan itu adalah sumber kebaikan dan pintu kebaikan. Yang hendak baik di dunia, selamat di dunia, ibadah. Yang hendak selamat di akhirat, ibadah. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 4. Kita kirimkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Ai Nini, sanak saudara, dan untuk orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajatnya, dan Allah Ta'ala kumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuhdiha ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatu وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم